Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membuat video presentasi tugas UAS Untuk mata kuliah perancangan web yang berjudul Cerita Rakyat Nusantara dan Dongeng dari Mancanegara. Sekian video dari kami, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Siska Widya Chandra Admira sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan web indeks HTML dan CSS. Yang pertama saya akan menjelaskan kode dari indeks HTML. Tetapi di indeks HTML ini terdapat juga kode yang mengarah ke CSS. Ini adalah kode yang ke CSS. Bisa kita lihat ini adalah kode yang mengarah ke CSS. Selanjutnya, saya di sini ada kode yang mengarah ke beranda. Di sini tampilan berandanya nanti akan ada tulisan selamat datang di cerita rakyat dan dongeng. Selanjutnya, di sini juga ada kode buat memaksudkan iklan. Di sini adalah kode yang masuk ke iklan. Dan ada juga kode yang mengarah ke Shopee. Ini adalah kode yang mengarah ke iklan Shopee-nya. Bisa kita lihat ini adalah kode yang mengarah ke iklan Shopee. Di sini saya memakai beberapa iklan. Ini ada iklan pertama, ada iklan kedua. Di sini saya memakai beberapa iklan. Selanjutnya saya akan menjelaskan ke kode CSS. Ini adalah kode CSS yang dimana di sini langsung dia mengarah ke background, yaitu nanti akan mengarah ke background cerita rakyatnya atau mengarah ke berandanya. Di sini adalah beberapa kode yang mengarah ke CSS atau berandanya. Selanjutnya saya akan memperlihatkan hasil beranda dari kode yang saya jelaskan. Nah, di sini nanti akan nampil beranda yang tulisannya itu selamat datang di cerita rakyat dan dongeng. Nah, yang saya jelaskan tadi itu di CSS-nya itu ada iklan. Di sini adalah beberapa iklan yang saya gunakan. Nah, iklan ini bisa kita klik dan dia bisa mengarah ke Shopee. Ya, di sini muncul dia bisa langsung klik ke Shopee. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya dari hasil kode indeks HTML dan CSS-nya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Rizky Saraswati. Saya akan menjelaskan kode-kodenya dan CSS-nya di bagian dongeng HTML dan cerita rakyatnya di halaman webnya. Untuk di bagian dongeng HTML-nya kodenya seperti ini tampilannya. Ini untuk di bagian atas yang ini untuk dongengnya. Dan yang ini untuk indeks HTML-nya di bagian beranda, dan ini untuk cerita rakyatnya. Gunanya ini tuh untuk ketika kita berada di halaman dongeng HTML atau di halaman dongeng, nanti kita bisa langsung klik di bagian atas itu untuk kembali ke beranda ataupun langsung ke cerita rakyat. Jadi nggak perlu bolak-balik, tinggal ngeklik ke halaman beranda ataupun klik ke cerita rakyat ketika kita berada di halaman dongeng. Dan untuk daftar dongengnya yang ini. Untuk daftar dongengnya ini list-listnya yang di bawah. Ini untuk taruh fotonya. Masukin fotonya ini harus sesuai dengan nama yang ada di sini. Jika tidak, maka tidak akan bisa. Dan ini untuk judulnya, penulisan judul. Ini bebas untuk penulisan judulnya, tergantung dengan nama dongengnya. Dan ini untuk deskripsi singkatnya yang di samping foto nanti. Ini untuk kodenya. Ini akan muncul di samping foto nanti. Dan ini untuk ngeklik baca di cerita dongeng itu, baca dan tonton. Dan ini untuk foto dongeng Kancil dan Buaya, ini untuk judulnya, dan ini untuk deskripsi singkatnya. Ini untuk tombol klik baca dan tontonnya nanti. Terus ini untuk ratingnya. Di sini ada ratingnya. Dan ini untuk foto frozennya, ini untuk judulnya, dan yang ini untuk deskripsi singkatnya. Nah, ini untuk tombol klik baca dan tontonnya, yang ini ratingnya. Kodenya seperti itu semua ke bawah. Seperti ini. Dan ini ada untuk tulisannya seperti ini. Dan untuk cerita rakyatnya di sini, di halaman webnya itu seperti ini, cerita rakyat. Kurang lebih tampilannya sama, dan di sini ini untuk kode CSS-nya untuk tampilannya lebih menarik di halaman cerita rakyatnya sendiri. Ini ada warna birunya. Ini untuk tulisannya warna putih. Terus
untuk kodenya itu yang ini. Ini untuk ini nanti tulisannya paling atas karena H1 paling gede untuk beranda cerita rakyat nanti di paling atas. Dan seperti yang saya bilang tadi, ketika kita berada di halaman cerita rakyat, nanti kita bisa langsung balik ke beranda ataupun ke dongeng. Itu antara dua pilihannya. Dan ini untuk daftar cerita rakyatnya. Dan story list-nya. Yang ini story list-nya. Yang ini. Dan ini untuk masukkan kodenya. Untuk kode untuk masukkan fotonya. Dan yang ini untuk judul dari cerita rakyat itu sendiri. Dan ini nanti untuk deskripsi singkat yang ada di samping foto cerita rakyat itu. Dan ini klik baca, nanti ini bisa ngelink langsung ke klik bacanya. Yang ini untuk tombolnya. Dan di sini saya taruh untuk ratingnya. Nanti bisa untuk rating, misal di sini bisa diubah untuk ratingnya. Tergantung kemauan kita sendiri. Dan ini untuk naruh foto cerita rakyat bawang merah dan bawang putih. Di sini untuk deskripsi singkatnya, nanti di sebelah kanan foto. Ini untuk ngelink ke klik bacanya nanti ketika diklik baca itu. Dan ini untuk tombolnya. Ya, di sini untuk link YouTube-nya nanti. Untuk link YouTube yang ada di halaman web cerita rakyat itu. Ini untuk Danau Toba, yang ini untuk deskripsi singkatnya. Dan yang ini untuk nanti agar bisa masuk ke dalam kelas baca. Dan ini untuk tombol klik bacanya. Yang ini untuk link YouTube-nya, kode link YouTube-nya. Baik, untuk tampilan yang kode yang saya jelaskan itu seperti ini. Ini untuk cerita dongengnya. Nah, yang seperti saya bilang di sini tadi H1 kodenya agar tampil seperti ini, lebih gede tulisannya. Dan ini untuk kita perbesar dulu. Dan ini untuk beranda, ketika kita berada di suatu halaman dongeng, kita bisa balik ke beranda. Langsung misal ini kita bisa balik ke cerita rakyat seperti itu. Misalnya di dalam dongeng, yang ini untuk fotonya, dan ini untuk deskripsi singkatnya, yang ini, dan ini untuk judul-judulnya, dan ini untuk tombol klik baca dan tontonnya, yang ini untuk ratingnya. Di sini ada banyak cerita dongeng populer seperti ini. Ini untuk deskripsi singkatnya, ini untuk fotonya, ini untuk judulnya, dan ini untuk tombol klik baca dan tonton, dan yang ini ratingnya. Nah, ketika kita berada di suatu halaman dongeng, kita tinggal mau ke cerita rakyat, langsung saja klik cerita rakyat yang ini. Nah, di sini untuk daftar cerita rakyatnya seperti ini. Ini untuk beranda cerita rakyatnya, tulisannya lebih gede karena kodenya itu H1. Dan ini untuk judulnya, Batu Menangis, dan ini untuk deskripsi singkatnya. Nah, tadi ini untuk bagian YouTube-nya, dan ini untuk tombol klik baca, dan ini juga untuk ratingnya. Dan yang ini untuk cerita bawang merah dan bawang putih. Ini untuk deskripsi singkatnya. Ini untuk klik tombol baca, dan ini tinggal di play saja untuk YouTube-nya. Seperti itu sampai ke bawah di sini sama saja. Ini untuk Timun Mas, cerita deskripsi singkatnya, klik baca nanti ceritanya lebih banyak, dan ini untuk link YouTube-nya tinggal diklik di play saja, dan ini untuk ratingnya. Ketika kita berada di halaman cerita rakyat ini, kita bisa kembali ke beranda, tinggal klik ini seperti itu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni. Saya sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang cerita rakyat. Di sini untuk ceritanya. Ini untuk cerita Batu Menangis. Ini untuk tampilannya, CSS-nya, tampilannya itu, dan ini untuk judulnya, untuk kode judulnya, ini untuk kode kembali ke cerita rakyatnya, untuk juga ke berandanya, dan ini untuk kode cerita-ceritanya. Ini untuk kode ceritanya sama ada untuk pesan moralnya. Ini untuk cerita bawang merah sama dengan yang tadi. Kode-kodenya di sini, cerita-ceritanya di sini. Ini untuk Danau Toba.
Ini di sini untuk klik untuk dibacanya. Ini untuk Gunung Rinjani dan seterusnya. Di sini semuanya ada. Dan ini untuk tampilannya. Kita klik cerita rakyat. Di sini untuk tampilan-tampilan yang saya jelaskan tadi. Untuk foto-fotonya ada di sini. Rating-ratingnya ada di sini. Ini kita untuk klik untuk membacanya. Nah, kita bisa langsung baca di sini. Hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil. Setelah putih, kita klik di sini untuk bacanya. Sama kayak yang tadi, di sini juga ada untuk pesan moralnya juga ada. Sama kayak yang tadi, kalau kita mau tonton, kita kembali ke cerita rakyatnya. Kita untuk klik di sini untuk tontonnya. Ini untuk tontonnya, bisa langsung nonton kayak yang tadi. Dan di ini untuk Danau Tobanya. Sama juga ada pesan moralnya juga di sini. Kita kembali ke cerita rakyat bisa untuk nonton. Di sini ada untuk kita baca dan ini untuk pesan moralnya. Ini untuk pesan moralnya. Kalau kita mau tonton videonya, kita kembali ke cerita rakyatnya. Di sini ada untuk video YouTube-nya. Kita bisa nonton lewat sini. Ini juga bisa besar. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lira Zapira, pemateri terakhir yang akan menjelaskan tentang kode-kode dari dongengnya. Yang pertama di sini ada dongeng tentang Cinderella. Di sini bisa dilihat ada CSS-nya. Di sini kita bisa merubah tampilannya agar lebih menarik, bisa merubah background, bisa merubah warna-warna dari tampilan dongengnya. Terus di sini ada juga tombol bacanya dan tontonnya juga. Terus ada cerita-ceritanya di sini, story-nya tentang Cinderella. Lalu juga di sini ada link YouTube-nya yang bisa langsung ditonton dari webnya tersebut. Terus di sini juga bisa merubah bodinya, yang lain-lain juga bisa diubah di sini. Terus di sini juga ada dongeng Frozen, sama juga sih tampilan-tampilannya. Terus di sini ada dongeng Jack Pohon Ajaib, Kancil dan Buaya, Pinocchio, Putri Sakuya, Putri Salju, dan dongeng-dongeng lainnya. Lanjut kita beralih ke hasil webnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada dongeng. Nanti di sini ada daftar dongengnya. Di sini ada daftar dongengnya. Lalu kalau kita klik baca dan tonton, kita bisa membaca cerita dongengnya di sini. Tuh. Terus ada di ceritanya juga ada pesan moral yang bisa diambil dari cerita-cerita dongeng tersebut. Terus kalau kita klik tonton, nah kita bisa langsung tonton videonya di sini. Kalau kita tekan play bisa langsung ditonton videonya di sini. Terus kita kembali ke dongengnya. Nah, di sini ada beberapa gambar-gambar dongengnya yang bisa kita langsung tonton dari sini. Baik, cuma ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.